tidak punya jabatan, Pak Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati bernegara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai debat kandidat calon presiden yang tadi malam sudah digelar KPU dan hasilnya luar biasa. Debat yang dilakukan KPU ini mendapat perhatian banyak warga masyarakat. Jutaan mata memandang terkait debat kandidat tadi malam, dan masyarakat menilai siapakah yang berkualitas pada saat debat kandidat calon presiden. Ternyata teman, nama Anies Baswedan muncul di publik dan dimention oleh ribuan warga. Kita coba lihat berita dari KBA News. Debat perdana Anies paling banyak dimention netizen, tertinggi mendapat sentimen positif. Capres 2024 Anies Rashid Baswedan menjadi sosok paling banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial terkait debat perdana di KPU Selasa 12 Desember 2023 kemarin. Hal ini adalah hasil analisis dari founder lembaga analisis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi. Dalam periode analisis saat debat, percakapan terbanyak didapat oleh Anies Baswedan 48K, Prabowo 40K, Ganjar 21K. Demikian tulis Ismail dalam unggahannya di Twitter, dikutip KBA News Rabu 13 Desember 2023. Sebanyak 48.418 mention menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sementara 40.018 mention membicarakan Prabowo. Ganjar menjadi capres yang dengan paling sedikit mention, yakni sebesar 21.775. Untuk sentimen Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama mendapat sentimen positif, yakni 64% dari mayoritas pembicaraan soal mereka di media sosial, dan Prabowo mendapat 48%. Selain itu, untuk sentimen negatif tertinggi didapat dari Prabowo sebesar 41%. Anies Baswedan 27% dan terendah Ganjar 23%. Jika menyaksikan debat di KPU kemarin, Anies Baswedan memang terlihat lebih tenang dan tidak melakukan blunder apapun. Anies selalu menjawab dengan tegas dengan data dalam sesi debat perdana ini. Jadi ini teman, kalau kita lihat netizen ini memberikan atensi kepada Pak Anies Baswedan. Pak Anies mendapatkan perhatian dari warganet, dan sentimen positif pada Pak Anies ini cukup luar biasa teman ya, dibanding dengan Ganjar maupun dengan Prabowo Subianto. Artinya warga masyarakat ini memberikan apresiasi kepada Pak Anies Baswedan. Ya, karena dalam debat Pak Anies selalu menjawab dengan tepat teman-teman ya, dengan benar. Tidak jawabannya itu abu-abu. Seperti kemarin Pak Prabowo ditanya oleh Ganjar mengenai hak asasi manusia terkait penculikan dan sebagainya, maka jawaban Pak Prabowo ini tidak begitu jelas teman ya, sehingga warga masyarakat tentu respect kepada calon presiden yang menjawab dengan tegas, lugas, dan by data tentunya ya. Seperti halnya, coba kita tonton video yang satu ini teman, terkait debat antara Anies dan Prabowo Subianto. Rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Pak Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati bernegara ini. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait yang disampaikan Pak Prabowo Subianto kepada Pak Anies Baswedan. Jadi antara jawaban dan pertanyaan ini tidak nyambung. Karena sebelumnya Pak Anies ini menanyakan perasaan Pak Prabowo terkait keputusan MK yang memutuskan bahwa syarat calon
presiden atau wakil presiden itu usianya 40 tahun atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan itu akhirnya yang membawa Gibran maju menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Apa perasaan dari Pak Prabowo? Ternyata jawabannya, Pak Prabowo itu tidak takut kehilangan jabatan. Biarlah nanti yang memilih rakyat. Kalau rakyat menghendaki Prabowo Gibran maka jadi. Kemudian berikutnya Pak Prabowo siap mati. Nah, ini apakah nyambung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan? Sehingga ini kan pernyataan blunder yang diulang-ulang dari Pak Prabowo, siap mati, siap mati. Kemudian pernyataan lain yang diulang Pak Prabowo sering itu adalah bahwa pemerintahan Pak Jokowi bagus dan akan meneruskan program dari Pak Jokowi. Nah, ini kan saya pikir tidak menunjukkan kemampuan diri sendiri. Kenapa harus bangga kepada orang lain? Kenapa kok tidak bangga kepada dirinya sendiri yang punya ide dan gagasan yang lebih baik dari Pak Jokowi? Mestinya kan begitu. Lalu apa program dari Pak Prabowo Subianto sendiri kalau seperti itu? Maka yang diperlukan adalah sosok calon presiden yang punya ide dan gagasan yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Mestinya seperti itu. Tapi selalu menyanjung keberhasilan Pak Jokowi. Kenapa kok tidak menyanjung keberhasilan Pak Prabowo sendiri ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Yaitu bangga kepada dirinya sendiri, jangan bangga atas prestasi orang lain. Tapi itulah teman Pak Prabowo Subianto. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pengamat warga masyarakat menilai bahwa Pak Anies yang terbaik dalam debat kandidat calon presiden tadi malam. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Pengamat mengatakan Anies unggul debat lawan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan dinilai mendominasi debat pertama Capres Pilpres 2024. Kepiawiannya, retorika Anies disebut lebih unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies mulai debat dengan membawa isu intervensi penguasa dalam penegakan hukum. Dia menggunakan istilah negara kekuasaan dan negara hukum. Saat ini kita di persimpangan jalan antara apakah tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa, kata Anies dalam debat pertama Capres Pilpres 2024 di kantor KPU Jakarta 12 Desember 2023. Anies menilai ada masalah dalam demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu membuat Prabowo berang dan mengungkit dukungannya untuk Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies juga menyinggung intervensi putusan Mahkamah Konstitusi MK. Putusan itu jadi sorotan publik karena berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, capres pendamping Prabowo Subianto. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etik di situ? Ujar Anies. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan analis politik menilai dominasi Anies di debat pertama Capres di Pilpres 2024. Ia menilai kesiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar ada di level yang sama, namun Anies menunjukkan konsistensi, terutama di sesi tanya jawab. Harus diakui Anies unggul ketimbang Prabowo maupun Ganjar, kata Agung saat dihubungi CNN Selasa 12 Desember 2023. Anies, kata Agung, diuntungkan performa kurang optimal dua pesaingnya. Dia menilai Prabowo tidak mampu memanfaatkan sesi tanya jawab, terlihat dengan banyaknya sisa waktu yang tak dipakai. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait debat Capres tadi malam. Dan pengamat politik menilai bahwa Anies unggul dalam debat tersebut. Anies punya kesempatan dan dia atau Pak Anies mampu memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan jawaban-jawaban Pak Anies sesuai dengan yang ditanyakan. Berbeda kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, ditanya masalah perasaannya ketika putusan MK ini melanggar etik. Ini Pak Prabowo jawabannya seperti tadi teman ya. Pak Prabowo tidak takut kehilangan jabatan, biar rakyat yang memilih nanti apakah memilih Prabowo Gibran atau tidak, terserah rakyat.
Kemudian yang berikutnya, Pak Prabowo siap mati untuk NKRI. Terus apa kaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Anies? Pak Anies kan bicara apa perasaan Pak Prabowo ketika putusan MK ini melanggar etik, teman-teman ya. Ya seperti itu teman, jawaban Pak Prabowo melenceng dari pertanyaan. Sehingga wajar teman kalau Pak Anies ini banyak dimention, banyak dibicarakan oleh publik di Indonesia. Juga pengamat menilai bahwa Pak Anies unggul dalam debat kandidat capres tadi malam. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.